Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan lagi di via chat, Anda bacakan Ustaz, dari Arif Dwi Meiwanto Balitbang Hukum dan HAM. Bismillah, mohon izin bertanya Ustaz, ada subhat pemerintahan yang layak ditaati adalah pemerintah Islam atau negara Islam, sedangkan Indonesia dianggap bukan negara Islam dan tidak berhukum dengan hukum Islam, maka tidak layak untuk ditaati. Bagaimana menjawab subhat seperti ini Ustaz? Jazakallah khairan. Ya, ini dari syubhat yang panjang ya ininya. Dan ini memang dasar pemikiran kelirunya di situ. Sekarang ada dua hal sekarang. Ini negeri bukan negeri Islam. Atau ada tiga ya. Pertama, pemerintahnya bukan pemerintah yang mesti ditaati. Sekarang kepala negara kita seorang Muslim. Iya. Kepala negara kita seorang Muslim. Kemudian kepala negara kita itu diakui oleh seluruh penduduk negara bahwa itu adalah kepala negara. Dan itu memenuhi kriteria sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Apabila kamu masuk dalam sebuah negara, kamu tanya di mana kepala negaramu, semua menunjuk ke sana. Itulah kepala negara namanya. Iya. Dan itu masuk di dalam ucapan Imam Syafi'i dan hal yang disepakati oleh para ulama bahwa seorang kepala negara kalau sudah dia berkuasa itu wajib untuk didengar dan ditaati. Didengar dan ditaati. Jadi itu dari kesepakatan para ulama di dalam hal ini. Terus yang kedua terkait dengan ukuran negara Islam. Diukur dari sudut mana dia negara Islam itu? Iya. Jadi itu harus dia dipastikan. Nah, disinilah datang orang-orang yang ekstrim. Orang-orang yang ekstrim, dia selalu mengaitkan sudut negara Islam itu sebagai negara Islam kalau berhukum dengan hukum-hukum Islam. Ketika ditanya apa hukum Islam itu, dia juga kadang nggak bisa menjabarkan apa itu hukum Islam. Baik kalau saya tanya misalnya ke mereka, sekarang pemerintah bikin kebijaksanaan misalnya, kasih gaji THR tanggal 13. Mana dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah? Dia tidak bisa sebut dalil. Dia akan bilang itu kebijaksanaan pemerintah. Baik. Terus mana dalilnya kalau memang itu adalah hal yang dibolehkan? Nah, ini karena dia tidak paham sebenarnya. Hukum Islam itu apa? Di dalam hukum Islam itu ada hukum-hukum terkait dengan hudud. Perkara yang sudah jelas batasannya, ada ketentuan sanksi-sanksinya. Ada yang terkait dengan ta'zir. Ta'zir itu dijatuhkan hukum, tidak ada batasannya. Kembali kepada ijtihad pemimpin. Dan ada hal-hal diizinkan pemimpin berijtihad di situ. Ini tiga sudut di ininya. Datang mereka yang ekstrim ini, mau semuanya dipatok satu hal. Satu warna. Yang keluar dari itu namanya kafir, zalim, fasik. Ya, dan ini cara berpikir yang keliru ya. Cara berpikir yang keliru. Ya dasarnya karena dia belajar ilmu tata negara pun tidak pernah. Ya melihatnya saja, tahu pembagian-pembagian saja mungkin belum pernah dengar. Ya dia cuma tahu ini karena di Indonesia ini tidak ada hukum Islam yang dipakai menurut bahasa mereka. Maka ini negeri adalah negeri kafir. Ya. Baik. Itu satu sudut kekeliruan ya. Satu sudut kekeliruan. Kemudian di sudut lain tadi yang terkait dengan masalah berhukum. Ya. Saya sudah jelaskan mungkin tadi dari apa yang saya gambarkan itu. Ya, apa yang disebut dengan hukum-hukum itu ada beberapa bentuk. Ada beberapa bentuk. Iya. Kemudian tentang suatu hukum yang sudah jelas, ada yang berhukum dengan selain hukum Allah di dalam hal tersebut. Apa hukumnya? Itu ada rincian di tengah para ulama. Nah, inilah orang-orang ekstrim ini, mereka nggak ada rincian, cuman satu saja taunya. Kafir, fasik, zalim. Iya. Nah itu dari pemahaman ekstrim namanya. Baik. Jadi kalau masuk di dalam rincian apa yang ditanyakan, memang ini agak riskan ya dan perlu jawaban yang lebih luas sedikit. Tetapi ini tanya jawab ya, jadi saya berikan dari intisarinya mungkin seperti itu. Ya mudah-mudahan kalau
pada waktu di kesempatan lain. Ini memang materi-materi kadang khusus ya. Jadi orang-orang yang ada pemahaman seperti yang tadi terpapar misalnya pemahaman terorisme, ini tema-tema memang perlu mereka diajak diskusi di situ supaya diluruskan pemahaman-pemahamannya. Ya, dan itu fungsinya orang-orang yang berilmu, meluruskan pemahaman mereka sampai hilang syubhat mereka di dalam hal itu. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.